apakah sesuai tema pada malam hari ini, apakah benar gerakan Habib ini lebih berbahaya dari teroris? Pasti. Kalau kita menghadapi teroris yang ada kan kebencian, dendam, betul nggak? Sehingga kita akhirnya bersatu padu untuk menghabisi mereka yang menyebar teror. Tetapi gerakan Habib ini adalah merupakan infiltrasi, merupakan perbudakan spiritual yang jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena dengan masuk ke spiritual kita disihir, digendam, katanya begitu. Kita ditipu daya untuk mencintai mereka, kan begitu. Betul. Karena apa? Rasulullah menyebut pengikutnya sebagai sahabat. Sahabat itu setara, egaliter. Sahabat itu definisinya bertemu dan berpisah karena Allah. Tetapi Habaib ini menyebut dirinya Habib dan menyebut pengikutnya sebagai muhibbin, artinya para pecinta. Kalau sesuatu itu kita mencintai, seseorang mencintai sesuatu, maka dia kebahagiaan mencinta. Kebahagiaan mencinta itu berharap kebahagiaan memberi, bukan kebahagiaan menerima. Sehingga Habib ini menuntut kepada pengikutnya, kepada para muhibbinnya untuk berkorban seluas-luasnya, untuk berkorban jiwa raga untuk diri mereka. Dengan apa? Iming-iming kunci surga dan syafaat Nabi. Pada akhirnya apa? Jangan heran ketika kemudian minyak 10.000 menjadi 2 juta. Ketika kemudian surban yang sudah apek ya, bekasnya Habib dijual sampai 50 juta. Kemudian mereka mendahului dari rumah ke rumah, bukan hanya istri dari jamaah yang dibawa lari atau dinodai, sampai anak gadisnya pun dinikasiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, tidak terjadi hal yang sama. Terus apakah kejahatan haplogrup G dari klan Ba'alwi ini hanya terjadi di Nusantara? Berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan artefak tes DNA dari orang-orang berhaplogrup G, memang mereka ini ras jahat. Haplogrup G dari klan Ba'alwi ini telah diisbat oleh salah satu situs Yahudi internasional bernama jewisdna.net. Pernah kita glorifikasi, pernah kita angkat. Untungnya kita screenshot sehingga kita sebarkan. Sekarang situs itu sulit dibuka kecuali kita mendaftar dulu. Kecuali kita menjadi anggotanya Yahudi Internasional, baru kita bisa buka situs itu sekarang. Tapi alhamdulillah sudah pernah kita screenshot bahwa 2 sampel Ba'alwi, yaitu Jamalulel dan Asegaf, telah diisbat diaku sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi Internasional. Secara genetik ya, secara agama mungkin mereka Islam, artinya mereka Yahudi kripto. Gen Yahudi tetapi beragama di luar Yahudi, namanya Yahudi kripto. Terus kita nyebut Yahudi. Yahudi kan adalah agama yang dianut oleh orang Israel, kan begitu? Adalah suatu keyakinannya orang Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub putra Ishak, Ishak punya putra Ibrahim. Harusnya kan J1. Haplogrup Y DNA-nya, kromosom Y-nya, garis lurus laki-laki atau paternalnya. Sebagaimana keluarga Alul Bait Nabi, turunan Hasan Husain atau keturunan Ali, kan begitu seharusnya. Ternyata mereka kok G. Nah ini ternyata dari banyak kajian, termasuk Philip Kotler, siapa itu yang Ernest Renan dan lain sebagainya, banyak kajiannya. Bisa dicari bukunya juga bertebaran tentang studi Khazarian. Ada sebuah suku di antara Laut Kaspia sama Laut Hitam. Itu kalau di dalam surat Al-Kahfi dalam kajian interpretasi atau kupasan dari Syekh Imran Hussein, seorang pakar eskatolog ilmu akhir zaman, itu mengatakan bahwa Iskandar Zulkarnain ketemu dengan Ya'juj Ma'juj, artinya suku bangsa akan membuat kerusakan sampai membuat dinding, membuat pembatas. Sebenarnya itu kata sanepo atau kiasan, bahwa waktu itu memang didemarkasi sama kekuatan Iskandar Zulkarnain tentang kejahatan mereka. Artinya apa? Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia seperti kita. Jadi orang-orang di situ itu tempat namanya Kaukasus atau Kaukasia. Itu ada sebuah suku bangsa perampok yang itu merampok di jalur sutra. Itu jalur sutra itu jalur yang dalam peradaban dunia, jalur yang paling yang paling strategis perdagangan dari Asia, terutama Tiongkok Raya, itu menuju ke Eropa, menuju ke Timur Tengah. Nah, di situ mereka tinggal di situ untuk menjadi bangsa perampok. Kemudian setelah mereka kuat, kaya, mereka mendirikan kerajaan namanya kerajaan Khazar. Ini bisa kita ketahui nyata, ada buktinya, ada surat korespondensi antara Raja Khazar dengan
Perdana Menteri yang asli Yahudi Abrahamik, yaitu Hasde bin Saprud di Andalusia di Spanyol pada zaman Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada saat itu ada korespondensi, dia mencari Perdana Menteri Andalusia ini, dinasti Umayyah Andalusia ini itu mencari keluarga Yahudi. Ternyata dia mendapatkan info ada kerajaan Yahudi di Kaukasus. Dia bertanya, apakah Anda keturunan Ibrahim dari jalur mana? Dia mengatakan si raja mana? Raja Khazar ini, saya beragama Yahudi karena kami hidup di antara bangsa Kristen dan bangsa Islam. Kami ingin netral. Intinya gitulah intinya. Dan dia mengatakan kami bukan keturunan dari Ibrahim, tetapi dari Nuh, dari Yafet, macam itu. Nah, artinya mereka ini terkonfirmasi memeluk agama Yahudi, tapi Yahudi abal-abal, Yahudi KW, Yahudi palsu, yang sekarang banyak tinggal di Israel. Nah, orang Israel itu bisa memprint daging. Anda mau makan daging sapi, mau makan daging domba, daging onta, daging kelinci, mereka bisa memprint dengan rasa yang lebih enak karena dari rakitan rakitan mereka menemukan cara untuk merakit daging. Saking hebatnya teknologi di Israel, tetapi mereka mengharamkan tes DNA karena bocor DNA-nya putranya si Benyamin Netanyahu, ternyata haplogrupnya adalah haplogrup Yahudi Khazar, keturunan Eropa, haplogrup R, sama seperti si Rumel Abbas sama si Tubagus Ibrahim itu Tubagus palsu yang tinggal di Banten itu haplogrup R itu. Sama dengan si Benyamin Netanyahu. Jadi si Rumel kalau bohong, dia ngarang-ngarang, dia ngaku historian, cuma kuliah 2 SKS, wajar lah karena memang dia sama DNA-nya dengan si Benyamin Netanyahu itu. Tadi gitu, nggak usah kaget. Ras itu membawa sifat. Kambing akan makan rumput, serigala DNA-nya terstruktur untuk makan daging. Nggak mungkin serigala makan rumput, kambing makan daging. Kan begitu. Memang DNA itu akan membawa sifat ras, semacam itu. Nah, apa kejahatan mereka pada saat itu? Di Bizantium, sebelah selatan baratnya Kaukasus, ada kerajaan Bizantium yang menganut agama Kristen Ortodok. Kemudian terjadi besanan antara salah satu putra kaisar, nanti menjadi Leo V kalau nggak salah, itu punya ibu namanya Zijak atau Ratu Iren, adalah putra Raja Kagan Behar, Raja Khazar. Pada saat itu kemudian di dalam Bizantium terjadi ikonoklasme. Jadi kalau seorang Habib mengatakan jangan pasang foto Wali Songo, jangan ziarah Wali Songo karena itu maksiat, laki perempuan campur dan lain sebagainya. Mereka mencoba untuk mendelegitimasi Wali Songo, mendelegitimasi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk diganti dengan datuk-datuk mereka. Itu juga mereka lakukan. Di zaman itu ketika Iran ini menjadi permaisuri dari Kaisar Bizantium, itu banyak patung-patung, banyak simbol-simbol kekaisaran Bizantium maupun agama Kristen Ortodok itu dihancurkan, termasuk pembunuhan kepada tokoh-tokoh agama. Makanya hingga detik ini agama Kristen Ortodok, terutama yang di Rusia ya, itu sangat membenci Yahudi Zionis. Karena apa? Dendam masa lalu, karena mereka pernah dihabisi di masa silam. Nah, ini juga terjadi. Kemudian haplogrup G ini masuk ke Inggris, menjadi King Richard, mengobarkan perang salib ketika memporak-porandakan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan 3 agama di Yerusalem. Kemudian juga menjadi Yuya sebelumnya, menjadi Wazir Agung Mesir, yang pertama kali dia mengangkat Amenhotep ketika menjadi Tuhan dan dirinya menjadi Father of God. Jadi klan haplogrup G ini memang orang-orang jahat, menjadi Al Capone di abad 20, pemimpin mafia organisasi kejahatan paling modern, pertama kali modern di Amerika, yang terorganisir dan sangat modern di Amerika, Al Capone. Kemudian juga menjadi dinasti dinasti Fatimiyah. Mereka membelokkan Syiah yang asli adalah para pecinta Ali. Sebenarnya Syiah dan Sunni ini dua bersaudara, perbedaan pandangan mengenai masalah sejarah, tetapi kemudian akhirnya di Sunni mereka meracuni menjadi Wahabi, di Syiah mereka meracuni menjadi Rafidhah, bahkan menjadi Bahai, menuhankan Ali. Itu terjadi kemudian di dinasti Fatimiyah, yang terkonfirmasi sekarang oleh Lora Ja'far Shadiq Batu Ampar dengan sangat detailnya, telitinya, itu menemukan syair mereka bahwa pengakuan bahwa Pak Ali adalah keturunan dari Maimun Al-Qodah dari mana Fatimiyah. Nanti ini garisnya ke Abdullah bin Sabah yang memporak-porandakan, yang mengadu domba antar sahabat di zaman pasca
Rasulullah. Jadi memang ini gen jahat semacam itu. Nah, dinasti Fatimiyah ini apa kejahatannya? Selain mengaku cucu Nabi, mereka membelokkan ajaran Islam, mereka melakukan praktik-praktik yang sangat jahat, termasuk mendukung gerakan Koromitoh yang itu membunuh 30.000 jamaah haji dan kemudian mencongkel Hajar Aswad. Hajar Aswad yang di Mekah itu pernah tidak ada di tempatnya, dibawa ke Bahrain selama kurang lebih 26 tahun. Ini sangat jahat sekali klan Ba'alwi ini. Ketika mereka datang ke Nusantara, Belanda itu punya 2 juta manuskrip keluarga Yahudi seluruh dunia. Baik itu Yahudi Sephardi, Mizrahi, Askenazi, Kaifeng, dan lain sebagainya. Yahudi mata sipit, Yahudi hidung bangir, Mizrahi Arab, Yahudi Sephardi di Spanyol, Yahudi Eropa, Askenazi, mereka punya datanya 2 juta manuskrip. Sebagian sudah digitalisasi. Jadi mereka tahu siapa keluarga Yahudi dan percabangannya di seluruh dunia. Jadi ketika mereka akan mengangkat jongos atau kaki tangan, pasti mereka akan mencari orang yang tidak akan mungkin berkhianat. Siapa yang seras dengan mereka? Patut diketahui Gubernur Jenderal Belanda dari pertama sampai terakhir itu orang-orang Yahudi. Belanda, orang-orang Belanda keturunan Yahudi. Bahkan Heren de Zeventin, 17 Dewan Tinggi, komisaris dari VOC, itu semuanya adalah orang Yahudi. Bankir-bankir Eropa pada zaman itu. Jadi Belanda itu hanya ketempatan. Tapi yang punya adalah para bankir-bankir yang di Heren de Zeventin, 17 Dewan Tinggi, komisaris Belanda ini. Pengetahuan ini harus diketahui oleh semua anak bangsa Nusantara. Bahwa holistik kita harus komprehensif di dalam memahami bahwa kenapa klan Ba'alwi ini dibiarkan, padahal mereka jelas rasis, mereka jelas mengaku dirinya paling mulia, mereka merendahkan kiai-kiai kita, ulama Nusantara. Seorang Habib Ba'alwi yang ahli maksiat lebih mulia kakinya, telapak kakinya dibanding kepala 70 kiai yang alim. Ini kan penghinaan luar biasa. Nah, kok kemudian ada kiai yang masih mendukung mereka, lah berarti dia rela dirinya dihina. Kenapa Bos? Jadi budak. Lah berarti bodoh-bodohnya uang. Contoh misalkan mbahnya dibilang fiktif, dibilang makam kuda, dibilang terputus Said Asror ya, Sidogiri, cucunya Mbak Said Sulaiman, tapi masih ada keturunan dari Sidogiri yang masih mendukung mereka. Bahkan santri-santri Sidogiri juga lebih mencintai mereka daripada, lebih patuh pada mereka daripada memuliakan kiainya sendiri. Sidogiri goblok. Nah, saya nggak berani ngomong itu ya. Yang terahnya silakan. Nah, ini kan berbahaya. Mbak Soleh Semendi dulu dibelokkan menjadi Habib, sekarang sudah diluruskan. Bahkan Ketua Bani Semendi Kiai Adi Abu Amar dan beliau Sekretaris Bani Semendi telah isbat internasional, diakui sebagai Said internasional keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh keluarga Cirebon juga nyambung secara kolaborasi data manuskrip lokal maupun di kerajaan Ahlul Balad di Cirebon maupun nyambung. Tetapi masih ada keluarga Mbah Semendi yang masih ngeyel dengan data palsu, masih ngeyel dengan timeline sejarah yang mustahil, yang itu sebenarnya menabrak banyak hal. Ngeyel sebagai keturunan dari Kiai Soleh, keturunan dari Ki Ageng Sultan Ageng Tirtayasa. Padahal Kiai Soleh itu ada makamnya di Cibinong sana, di Bogor sana. Nah, kalau mencangkok ke sana kan marah, cucunya ada, keturunannya ada. Nah, sudah menjadi mulia di sini Mufti Agung kok masih dibelokkan ke sana. Ini saya nggak habis pikir. Muhibbin ini bagaimana? Apakah mereka ini tidak menggunakan akal, mereka kiai, alim, mereka biasa basul masail, kenapa kok mereka kemudian masih muda ditipu dan dibelokkan? Ya mungkin karena inlander tadi itu, karena mentalitas terjajah, mentalitas budak tadi itu, sehingga untuk mempertanyakan takut tidak selamat di akhirat, takut tidak dapat syafaat. Daunnya ya Yuda, ya. Muhyiddin ini wakali deleselit ya. Habib takut tes DNA, Muhyiddin Habib wajib tes DNA, Muhyiddin wajib tes otak ya. Itu aja bisa saya sampaikan untuk pancingan, nanti kita